Assalamualaikum, kembali di channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini masih di Jogja. Tapi sebenarnya di konten kali ini aku mau menceritakan apa yang sudah dilakukan kemarin di mobil Isuzu Mio X. Jadi teman-teman mungkin gini, beberapa pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu Jakarta ada isu mengenai pencemaran udara atau polusi yang sangat tinggi. Jadi berbagai macam kajian mungkin mencari nih sebabnya kenapa sih polusinya nih, sampai ujung-ujungnya peraturan mengenai uji emisi kendaraan. Nah sebenarnya itu nih, aku sambil nyatat di kertas ya, soalnya takut lupa. Uji emisi itu sudah tertuang sih sepengetahuanku di PP nomor 22 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terus diperkuat oleh peraturan Gubernur DKI. Nomornya berapa ya? Ya gitulah kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menjaga langit tetap hijau dan polusi itu berkurang, ditekan seminim mungkin, maka semua kendaraan bermotor wajib dilakukan uji emisi untuk mengetahui, dalam tanda kutip sebenarnya, untuk mengetahui seberapa sehat mesin mobil atau kendaraan tersebut dan berapa banyak gas buang yang dihasilkan. Apakah memenuhi, apakah di bawah baku mutu yang disyaratkan atau di atas. Apabila di atas yang dipersyaratkan, ya maka pertama ya kendaraan tersebut harus mungkin diservis, mungkin harus ada yang dilakukan perbaikan untuk mencapai atau minimal tidak melewati ambang batas yang dipersyaratkan. Nah, jadi singkat cerita kemarin itu sebelum jam 12 siang tuh ada teman-teman nge-share bahwa DLH Tangsel melakukan uji emisi secara gratis di daerah BSD dekat rumah. Yaitu di daerah Jalan Pahlawan 1000 di Ruko Malibu. Nah, kebetulan tuh daerah tempat pengujian itu tidak jauh dari rumah. Alhasil, karena aku masih di Jogja dan mobil itu kebanyakan dipakai sama istriku buat antar anak-anak atau aktivitas lainnya, langsung aku kontak istriku supaya mendatangi tempat pengujian emisi tersebut. Kalau lihat dari persyaratannya nggak susah, cuman cukup bawa KTP, nanti mungkin KTP-nya difotokopi di tempat atau cukup difoto sama teknisi atau tenaga kerja yang menghandle pekerjaan uji emisi tersebut. Oke, singkat cerita langsung istriku bilang setelah antar jemput anak langsung menuju ke tempat pengujian. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu parameternya apa aja saja yang perlu dilihat untuk pengujian emisi dari mobil diesel. Jadi singkat cerita gini aja, aku sudah mencoba rangkum ya. Kita ambil namanya JBB. JBB itulah jumlah berat bruto, yaitu berat operasional maksimum yang dinyatakan oleh produsen kendaraan plus kargo. Jadi ini adalah berat yang tertera di brosur mobil. Jadi ini spek dari pabrik dengan desain sedemikian rupa kendaraan tersebut mampu membawa kargo atau muatan seberapa banyak. Nah, untuk emisi dari JBB itu termasuk, jadi ada dua kategori ya. JBB itu untuk kendaraan lebih kecil atau sama dengan 3,5 ton, atau satu lagi GVW untuk kendaraan yang beratnya di atas 3,5 ton. GVW itu jatuhnya seperti truk ya, kendaraan niaga yang besar-besar itu. Karena sebenarnya GVW sama JBB itu mirip, cuman GVW itu Gross Vehicle Weight, itu JBB ditambah kargo maksimum yang masih dapat dibawa kendaraan secara aman. Ya biasanya ada seperti safety factor-nya lah, jadi dia bisa melebihi dari angka muatan yang tertera di brosur. Nah itu masuknya GVB. Tapi untuk Isuzu Mio X ini masuknya yang JBB. Jadi JBB itu pun juga terbagi menjadi 3 tahun. 3 tahun itu adalah untuk yang pertama tahun 2010 ke bawah, yang kedua adalah tahun 2010 sampai 2021, dan setelah itu kendaraan di atas tahun 2021. Nah kenapa sampai dibagi 3 tahun itu? Jadi ngelihatnya gini teman-teman, kayaknya di bawah 2010 itu adalah untuk kendaraan diesel yang belum sistemnya menggunakan common rail, istilahnya non-Euro atau Euro 1. Sedangkan yang klasifikasi tahun kedua 2010 sampai 2021 tuh kalau ngeliat dari tahun periode pembuatan mobilnya, itu untuk mobil-mobil yang Euro 2. Nah, Mio X-nya yang kita pakai ini kan 2017. Jadi masuk yang kategori kedua, yaitu yang 2010 sampai 2021. Untuk mobil yang di atas tahun 2021 biasanya Euro 4. Nah, makanya yang membedakan dari 3 klasifikasi tahun itu adalah persentase dari HSU. HSU itu adalah
heat rich smoke unit atau nilai ukur yang menyatakan bahwa mobil tersebut lolos uji emisi atau tidak. Nanti nilainya dalam bentuk persentase. Nah, singkat cerita, jadi kalau untuk 3 tahun periode itu, 3 kategori tahun kendaraan bermotor itu yang 2010 ke bawah, tadi aku udah ngeliat adalah untuk maksimal HSU 65%. Jadi kalau mobilnya dites terus melebihi 65%, itu berarti mobilnya nggak lolos uji emisi. Untuk yang berikutnya tahun 2010 sampai 2021, ya, atau untuk mobil-mobil yang Euro 2, itu batasannya adalah 40% HSU-nya. Dan selanjutnya yang untuk mobil kendaraan produksinya di atas 2021, HSU-nya adalah 30%. Jadi untuk Mio X yang punya kita nih, targetnya adalah maksimum 40% HSU supaya mobil itu bisa lolos uji emisi. Nah, alhamdulillahnya, begitu istriku langsung menuju tempat emisi. Untung antriannya nggak terlalu panjang juga, dan mungkin juga udah siang, sudah nggak terlalu banyak yang ingin uji emisi. Ya udah, mobil masuk pengujian, terus pengujiannya itu semacam memasukkan sebuah sensor ke dalam muffler atau knalpot. Kemudian nanti dari sensor tuh akan dibaca sebuah alat namanya analyzer. Nanti di situ akan kelihatan tuh berapa persen dari HSU-nya. Dan setelah alat itu dicolok sensornya ke knalpot, mobil digas selama berapa detik, kemudian langsung begitu screen-nya yang ada di analyzer itu muncul, berarti sudah valid pengambilan sampelnya. Dan alhamdulillah mobil Mio X itu 37%. Meskipun mepet sama batas ambangnya yaitu 40%. Ya seperti yang kita ketahui, mobil Mio X ini aku belum pernah nyentuh pembersihan di dalam internal mesin. Jadi EGR belum pernah dibersihin, aku juga belum pernah purging, belum pernah kuras tangki, aku juga belum pernah kalibrasi injektor. Jadi yang selama ini diganti-ganti ya cuman filter solar, kemudian filter udara, ya itu aja. Belum ada istilahnya tune up yang lebih detail lagi terhadap mesinnya si Isuzu Mio X. Tapi dengan patokan 37% hasil pengujian dan targetnya maksimum 40%, artinya mobilku kedepannya sudah harus mulai dilakukan perawatan rutin di bagian mesinnya. Jadi ternyata ada teman juga di Mio X, dia sudah bersihin EGR, bersihin intake, bersihin total body, dan macam-macam. Dia bisa menyentuh angka 13%. Artinya sebenarnya Mio X itu mobilnya ramah lingkungan dalam tanda kutip. Apalagi kita sama-sama menggunakan biosolar ya. Biosolar itu kan istilahnya ada nabatinya. Jadi lebih green energy. Jadi tidak serta-merta karena bahan bakar menyebabkan mobil itu polusi, tapi lebih ke arah maintenance dari mobil tersebut. Apakah rajin membersihkan filter, rajin membersihkan kerak-keraknya, internal, terus injektor kebersihannya seperti apa, termasuk kualitas bahan bakar yang ada di dalam tangki. Jadi teman-teman, tidak usah takut untuk melakukan uji emisi. Itu sebagai indikator kalau mobil kita ini sehat apa tidak di bagian mesinnya. Kalau memang tidak lolos uji emisi ya nggak apa-apa. Artinya kita harus melakukan maintenance terhadap mobil kita ini. Dan nilai plusnya kalau kita melakukan maintenance secara baik, insya Allah bahan bakar lebih irit, kemudian juga tenaga mobilnya juga lebih baik, hasil-hasil lebih enak, ya, jadi lebih fun to drive. Jadi teman-teman, mungkin sekian dulu videoku kali ini, pengalamanku kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!